Baik, selamat berjumpa kembali ya di channel saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem electronic fuel injection pada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ya. Jadi ini sama antara mesin Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dengan kode mesin K3VE ya, dimana sudah menganut VVT-i ya. Jadi apa sih itu EV ya? Jadi EV di sini adalah electronic fuel injection, yaitu dimana sistem penyemprotan bahan bakar yang dikontrol oleh ECU engine control unit berdasarkan data dari berbagai sensor, sehingga campuran udara dan bahan bakar atau air fuel ratio itu menjadi lebih presisi dibanding sistem karburator. Nah, EV di sini adalah menggantikan karburator, dimana untuk menghemat bahan bakar, mengurangi emisi gas buang, meningkatkan performa mesin, dan mempermudah start di segala kondisi cuaca. Tujuan dari sistem EV adalah menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi, lalu mengatur rasio udara bahan bakar ideal, stoikiometri kurang lebih 14,7 atau 15:1 untuk bensin, serta memastikan pembakaran sempurna, pembakar performa optimal dan emisi rendah, dan memberi respon cepat saat akselerasi atau beban berubah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait sensor dan aktuator ya pada sistem EV dengan mesin K3VE menganut VVT-i. Nah, apa saja untuk sensor-sensornya? Yang pertama ada map sensor ya. Ini map sensor. Fungsinya adalah untuk mengukur tekanan udara dalam intake manifold untuk mengetahui beban mesin. Ya. Ketika misalkan ini rusak ya, atau selangnya itu lepas atau ada kebocoran selang ya. Ini yang ini. Itu berakibat mesin akan mati atau tidak bisa hidup ya. Terus masalah lainnya jika rusak adalah campuran udara bahan bakar tidak tepat, mesin pincang atau boros, serta mesin sulit idle atau langsam, dan sulit juga untuk akselerasi, dan tarikannya juga lemah. Nah, biasanya untuk troubleshooting ketika ini rusak ya, itu dicek engine akan menyala dengan kode P0100 sampai P0104. Kemudian yang selanjutnya ada TPS ya, sensor TPS. Ini sensor TPS di sini ya, bagian sini ya, di samping throttle body ini ya, kelihatan iya, nah ini ya. Fungsinya adalah untuk mendeteksi bukan throttle valve atau katup gas ya, kemudian mengirim sinyal ke ECU untuk menentukan mode kerja mesin atau idle, dan akselerasi dan beban penuh. Masalahnya jika rusak adalah RPM naik turun, kemudian mesin sulit akselerasi atau tersendat ya, kemudian idle tidak stabil. Ketika di scan akan muncul kode error dengan kode P0120 sampai P0124 ya. Kemudian saya akan tunjukkan terkait dengan sensor ECT. Kita langsung di engine stand-nya saja ya. Nah, kurang lebih tadi seperti ini untuk posisi mesinnya ya. Ini adalah merupakan engine stand K3VE ya, Avanza dan Xenia ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita langsung menuju ke engine coolant temperatur. Karena tadi letaknya di bagian belakang saya susah ya, jadi saya akan tunjukkan lebih detail menggunakan engine stand. Nah, ini yang dinamakan adalah engine coolant temperatur, atau biasanya orang-orang menyebutnya adalah water temperature sensor. Fungsinya untuk mengukur suhu air pendingin mesin, dimana di sini membantu ECU mengatur campuran udara bahan bakar saat mesin dingin ya,
lebih kaya atau panas, dalam arti lebih miskin. Masalah jika rusak itu mesin boros bensin, kemudian sensor baca suhu ini selalu dingin, kemudian mesin akan cepat panas ya. Jadi sensor salah membaca sinyal sehingga kipas radiator telah aktif, kemudian sulit start saat mesin dingin. Biasanya kalau di scan cek engine akan muncul dengan kode P0115 sampai P0119. Kemudian ada sensor lagi yang akan saya jelaskan, sensor intake air temperatur ya, yang menempel pada box filter udara ini. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu udara masuk. Jadi data dipakai ECU untuk mengoreksi jumlah bahan bakar udara dingin lebih padat ya, dimana ketika itu juga membutuhkan lebih banyak bensin. Masalahnya jika rusak itu akan berakibat campuran udara bahan bakar tidak akurat, mesin kurang bertenaga, dan mesin boros bahan bakar. Kalau di scan juga akan muncul dengan kode P0110 sampai P0114 ya. Kemudian sensor selanjutnya adalah sensor CKP. CKP itu letaknya ada di bagian yang dekat dengan poros engkol ya, ini ya. Nih poros engkol ini ya, puli poros engkol ini ya. Nih poros engkol. Fungsinya adalah menentukan posisi dan kecepatan putar engkol. Nah, CKP ini singkatannya adalah crankshaft position sensor ya. Kemudian data dipakai oleh ECU untuk menentukan timing pengapian dan injeksi bahan bakar. Ketika ini misalkan terjadi rusak atau open short atau kabelnya dalam arti putus ya, itu otomatis mesin hanya bisa di start ya. Poros engkol tetap berputar, piston tetap bergerak ya, tapi tidak akan bisa hidup, atau dalam arti busi tidak akan bisa memercikan bunga api, dan injektor juga tidak akan bisa untuk menyemprotkan bahan bakar karena ECU tidak menerima masukan dari sensor CKP bahwa dideteksi mesinnya itu berputar ya. Kemudian kalau ini rusak juga biasanya ketika di scan akan muncul kode cek engine dengan kode P0335 sampai P0339. Nah, kemudian di sisi lain ada CKP yang membaca putaran poros engkol, juga ada juga sensor yang membaca putaran poros knock ya, poros knock atau knock on as ya, ini dimana fungsinya adalah untuk menentukan posisi poros knock ya, yaitu digunakan ECU untuk sinkronisasi urutan injeksi bahan bakar, terutama pada sistem sequential injection ya. Ini ya, nih letaknya di bagian belakang ya. Nih. Nah, masalahnya jika rusak ya pasti ya kurang lebih sama, mesin sulit hidup, mesin tersendat saat akselerasi, injeksi menjadi tidak sinkron, kalau dalam arti boros. Ketika di scan nanti akan muncul kode P0340 sampai P0344. Kemudian sensor yang akan saya tunjukkan lagi adalah sensor oksigen ya. Ini sensor oksigen atau O2 sensor ya, atau lambda sensor. Biasanya ada yang satu sensor oksigen, ada yang dua sensor oksigen, letaknya di bagian bawah. Nah, fungsinya ya adalah untuk mengukur kadar oksigen di gas buang ya, dimana memberi feedback ke electronic control unit untuk mengatur rasio udara bahan bakar ya, atau closed loop. Ketika ini rusak tidak akan berpengaruh terhadap performa mesin ya, terus juga boros bahan bakar, kemudian emisi gas buang tinggi, kemudian mesin tidak responsif ya, tapi tidak perlu pengaruh ya. Tapi intinya kalau ini rusak ya bermasalah ya gitu ya. Ketika dilakukan diagnosa menggunakan scanner, itu akan muncul kode P0130 sampai P0167 ya. Kemudian sensor yang akan saya tunjukkan adalah
Knock sensor ya, tuh knock sensor. Fungsinya mendeteksi getaran akibat pembakaran tidak normal atau knocking atau detonasi. Ya, ketika misalkan campuran bahan bakar dan udara tidak seimbang atau tidak stabil, atau ada kerusakan ya pada bagian injektor, atau ada kerusakan pembacaan mengolah ecunya itu akan menimbulkan detonasi. Nah, dimana ecu itu akan mengurangi timing pengapian untuk mencegah kerusakan mesin ya. Jadi kerusakan mesin itu ditimbulkan juga dari detonasi ya. Ini maka diperlukanlah pentingnya fungsi dari knock sensor. Nah, ketika ini rusak, itu mesin akan berbunyi ngelitik ya saat akselerasi. Kemudian performa mesin menurun. Kemudian cek engine, ketika di scan timbul kode P0325 sampai P0334. Jadi intinya fungsi dari knock sensor mencegah terjadinya knocking ya, itu ya, dan membaca juga ketika terjadi knocking. Nah, dalam arti seperti itulah secara gampangnya ya. Nah, kemudian sensor lain yang ada di kendaraan ya, itu adalah VSS ya. VSS ini ya, VSS ketika belum menggunakan ABS, VSS nya masih di panel indikator, dan setelah itu menuju ke transmisi ya, di transmisi, membaca putaran di transmisi ya berapa, itu di VSS nya untuk yang belum menggunakan ABS. Kalau yang sudah menggunakan ABS, VSS nya itu letaknya tergantung jenisnya ya, ada yang hanya di roda depan, kanan dan kiri, ada yang keempat-empat rodanya ya. Terus kemudian saya akan menjelaskan aktuator sekarang. Nah, aktuator ya, di sini ada yang namanya fuel injector ya, ini ya, fuel injector. Ya, fungsinya adalah menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau langsung ya ke ruang bakar sesuai dengan perintah dari ECU berdasarkan olahan dari masukan beberapa sensor-sensor ya, dimana juga mengatur jumlah bahan bakar berdasarkan durasi bukaan ya, pulse width ya. Jangan seperti itu. Ketika ini rusak ya, baik itu kerusakan komponennya tersebut dalam komponennya, atau mungkin dalam arti terjadi kemampatan, atau mungkin sealnya itu mungkin sudah rusak, itu akan berakibat ke mesin, timbul mesin pincang, tenaganya lemah, kemudian boros bahan bakar dan sulit start, serta knalpot keluar asap hitam atau bau bensin ya. Kemudian aktuator selanjutnya adalah pompa bahan bakar ya. Pompa bahan bakar ini letaknya tentu di tangki bahan bakar ya, ini tangki bahan bakar ini. Nah, fungsinya adalah untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke injektor dengan tekanan yang sesuai, dalam arti kurang lebih 3 sampai 3,5 bar. Ketika ini rusak, otomatis mesin tidak akan bisa hidup atau sulit start, kemudian mesin mati mendadak, tenaga hilang di putaran tinggi, dan tidak terdapat bunyi dengung pada saat kunci kontak on ya, itu ya. Terus kemudian ya, ini idle speed control aktuator ini ya. Ini bisa dikatakan aktuator, bisa dikatakan juga sensor, karena yang namanya aktuator itu harusnya ketika dilakukan scan itu tidak terdeteksi di data analisis, tapi ini ketika ini terjadi trouble itu terdeteksi di data analisis. Jadi orang-orang menyebutnya ada yang seperti sensor, ada yang aktuator, tapi sejatinya ini adalah aktuator. Nah, kemudian fungsi dari idle speed control ya, atau idle air control valve ya, dimana mengatur suplai udara ya dalam bypass ya, bypassnya itu di dalam sana throttle body, untuk mempertahankan idle ya supaya tetap stabil ya. Jadi ketika ini misalkan rusak ya, motornya mungkin sudah lemah, atau mungkin karet yang ada dalam tonjolan di sana yang untuk menutup lubang bypass itu mungkin sudah aus,
itu akan berakibat kepada mesin, RPM-nya naik turun, kemudian mesinnya mati saat idle ya. Kemudian setelah itu pada saat AC dihidupkan, mesinnya juga mati, karena ketika AC itu dihidupkan otomatis menambah beban kerja mesin, dimana ketika beban kerja mesin bertambah, RPM pasti jelas turun. Nah, fungsi dari SC ini adalah untuk menaikkan kembali RPM sesuai dengan standar normalnya ya. Ini ISC. Kemudian selanjutnya ada ignition coil ya, atau koil pengapian ya. Koil pengapian terdiri dari 3 terminal ya, ada terminal B, terminal IG, dan terminal negatif ya, atau ground ya. Fungsinya adalah untuk mengubah tegangan baterai ya dari 12 volt menjadi tegangan tinggi ya, dari 15 menuju ke 30 kV untuk memicu busi agar supaya memastikan bunga api supaya dapat membakar campuran udara dan bahan bakar ya, supaya terjadi pengapian ya, supaya ada pengapiannya. Kemudian ketika ini rusak juga ya, itu biasanya koilnya bocor ya juga sama, kemudian apinya sudah melemah ya, yang dibusi ya. Kemudian akan berakibat ke mesin pincang atau misfire, kemudian sulit start, tenaga hilang saat akselerasi ya. Tuh ya, kurang lebih itu ya aktuator dari koil ya. Kemudian ada aktuator cooling fan motor ya. Cooling fan motor itu letaknya di kipas ya, radiator ya. Fungsinya untuk menggerakkan kipas pendingin radiator untuk menjaga juga agar supaya suhu mesin tetap stabil. Ketika ini rusak pasti akan mengakibatkan mesin overheat ya, overheat, dan kipas tidak berputar pada saat suhu tinggi ya. Terus yang selanjutnya ada aktuator oil control valve, aktuator OCV ini ya. Nih, untuk yang VVTA ini sudah ada OCV-nya. Kalau yang belum VVTA berarti belum ada. Jadi istilah lainnya adalah katup kontrol oli atau katup VVTA. Ya, biasanya ini berada di posisinya di sini ya. Fungsinya adalah untuk mengatur aliran oli menuju aktuator VVTA, variable valve timing intelligent, yang dimana memajukan atau memundurkan timing buka tutup katup hisap sesuai perintah ECU untuk efisiensi bahan bakar, tenaga, dan emisi gas buang. Jadi bekerja dengan memanfaatkan tekanan oli yang diarahkan ke mekanisme camshaft ya. Jadi cara kerja secara singkatnya adalah ECU membaca data sensor TPS ya, map, kemudian CKP, kemudian engine coolant temperatur, dan lain sebagainya. Setelah itu ECU memberi sinyal listrik ke OCV. Setelah itu OCV akan membuka atau menutup saluran oli menuju VVT aktuator. Nah, perubahan posisi camshaft itu mengoptimalkan kinerja mesin sesuai kondisi beban dan putaran. Nah, ketika ini bermasalah juga akan menimbulkan tarikan lemah di putaran tertentu, konsumsi bahan bakar boros, mesin pincang atau tidak stabil ya. Untuk mengecek kerjanya OCV itu berarti harus pada saat kondisi kendaraan berjalan. Nah, ketika tidak berjalan berarti tinggal di aliri arus positif dan negatif baterai, apakah ini OCV-nya motornya masih bekerja ya. Kemudian yang selanjutnya ada VSV ini di sini nih harusnya ini ya. Nah, ini adalah dinamakan katup VSV atau vacuum switching valve. Nama lainnya adalah katup kontrol vakum ya. Fungsinya adalah untuk mengontrol buka tutup aliran vakum ya, untuk menarik uap bahan bakar dari karkol kanister ya menuju ke intake manifold. Jadi uap bahan bakarnya ditarik dan ditampung oleh karkol kanister. Setelah itu baru dikontrol oleh VSV ya, dimana fungsinya ini adalah yang selanjutnya mengurangi emisi hidrokarbon
ya ke udara bebas, agar supaya uap bahan bakarnya itu dimanfaatkan kembali. Jadi Echo memerintahkan VSV untuk membuka pada kondisi tertentu ya. Setelah itu VSV juga membuka saluran vakum uap bensin, yaitu tersedot ke intake manifold dan terbakar di ruang bakar. Saat kondisi mesin tertentu atau start dingin atau akselerasi penuh, VSV menutup untuk mencegah gangguan campuran udara dan bahan bakar ya. Jadi ketika ini bermasalah, otomatis akan bau bensin di sekitar mobil, emisi gas buangnya meningkat, kadang mesinnya langsam, kadang juga tidak. Dan ketika ini juga rusak, itu akan berpengaruh ketika bahan bakar diisi penuh ya, itu tidak akan bisa optimal ya, kalau menurut buku yang ada ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali di channel saya di episode berikutnya. Salam sehat dan semoga bermanfaat.